Zoom ini. Jadi kami 5 program studi akan diakreditasi, maka kami memohon bantuan Pak Ahmad untuk memberikan arahan supaya kami mempersiapkan semua dengan baik untuk akreditasi nanti. Uh, ini informasi yang sangat baik, apalagi kami di daerah Pegunungan Bintang ini juga jaringannya agak susah sehingga banyak informasi tidak bisa kita dapat dengan baik. Karena itu pagi ini kami berusaha untuk memohon bantuan Pak Ahmad untuk memberi bantuan kepada kami dengan memberi arahan bagaimana mempersiapkan akreditasi untuk 5 program studi kami di Universitas Okmin Papua. Dan untuk itu saya mempersilahkan kepada Pak Ahmad untuk memberikan arahan kepada kami. Siap, terima kasih Bapak Rektor. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang kami Selamat hormati pagi. Bapak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi beserta rekan-rekan Bapak Ibu dosen. Jadi mohon izin, Bapak Ibu saya coba share screen. Eh, Bapak Ibu bisa kelihatan kah? Sudah kelihatan. Nah, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan tadi yang disampaikan Bapak Rektor bahwa ada 5 program studi. Nah, jadi dari 5 program studi ini rata-rata kadaluarsanya itu di tahun 2025 ini. Nah, untuk itu mohon Bapak Ibu khususnya prodi-prodi yang berwarna merah. Jadi program studi berwarna merah ini kenapa demikian? Karena jumlah dosennya yang yang dosen tetap ini kurang dari 5. Nah, jadi PR yang teman-teman harus lakukan pertama kali sambil menyusun instrumennya itu adalah melengkapi dosen agroteknologi kurang 2 orang, kemudian dosen pendidikan bahasa Inggris kurang 1 orang. Jadi Bapak Ibu harus lengkapi dulu ini, kemudian baru bisa mengupload dokumennya ke Sabto maupun eh, ke lam-lam terkait. Nah, jadi ini saya sudah petakan. Jadi saya petakan mulai yang dari program studi agroteknologi. Nah, program studi agroteknologi ini dosen tetap ber-NIDN atau ber-NUPTK itu kurang dari 2 orang. Nah, Bapak Ibu silakan ajukan ke NUPTK dosen baru ini ke sistem manajemen PTK. Dan program studi agroteknologi ini kadaluarsa 4 Juli 2025. Nah, dari 5 prodi ini yang pertama yang kadaluarsa ini yang agroteknologi. Nah, untuk itu kemudian agroteknologi ini sebenarnya sudah dalamnya Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian berdiri tanggal 4 Juni 2024 namun belum beroperasi. Nah, sehingga untuk program studi agroteknologi ini Bapak Ibu bisa mengajukan ke Saptoban PT. Nah, kemarin kan waktu pengajuan akreditasi perguruan tinggi itu kan sudah ada akun Saptoban PT-nya. Jadi pakai pakai akun Saptoban PT yang kemarin. Nah, kemudian juga eh, untuk program studi antropologi program sarjana ini lewat LAMSPAK, Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik, Ilmu Administrasi dan Komunikasi. Kadaluarsa program studi ini 10 Agustus 2025. Nah, jadi Bapak Ibu, batas uploadnya LAMSPAK ini sampai dengan 30 April 2025. Paling lambat diajukan 3 bulan sebelum tanggal 10 Agustus 2025. Nah, kali ini masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu yang untuk antropologi. Jadi yang Bapak Ibu kejar ini yang agroteknologi, kemudian program studi biologi. Nah, program studi biologi ini
diuploadnya ke Lamsama. Jadi yang lam-lam ini berbayar Bapak Ibu, berbayar. Jadi berbayar, kemudian yang biologi ini diupload Lamsama dan batas uploadnya itu 28 Februari 2025. Nah, batas uploadnya yang prodi biologi. Kemudian pendidikan. Nah, kebetulan di sini ada dua program studi pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan matematika. Tanggal kadaluarsanya juga sama 10 Agustus 2025. Tapi batas uploadnya ke Lamdik itu sampai dengan 18 Februari 2025 untuk dua prodi bahasa Inggris. Nah, yang catatan utamanya di sini program studi pendidikan bahasa Inggris ini dosennya yang ber-NIDN atau ber-NUPTK ini kurang satu orang. Jadi harus Bapak Rektor mengajukan dosen baru di sistem manajemen PTK untuk melengkapi dosennya yang kurang 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 satu orang. Nah, kemudian juga karena ini batas uploadnya 18 Februari. Nah, sedangkan sekarang kan sudah tanggal 21 Januari. Nah, jadi Bapak Ibu harus segera membuat akun dulu. Membuat akun, dia akun yang Lamdik ini dikirim via emailnya. Via email ada alamat websitenya ini di sini di Lamdik. Jadi dikirim lewat emailnya Lamdik. Kemudian setelah memiliki akun baru Bapak Ibu bisa membayar program pengajuan akreditasi program studinya. Nah, jadi ini LAM juga berbayar kalau tidak salah ini sekitaran 50-an sampai 53 juta yang LAM dikini sama halnya juga dengan yang LAMSPAK maupun LAMSAMA. Jadi ada 4 program studi yang Bapak Ibu harus bayar, kemudian satu yang masuk ke Sabtoban PT. Nah, jadi eh, mungkin untuk sementara seperti itu kita sharing kira-kira dari 5 program studi itu Bapak Ibu di Universitas Okmin apa-apa yang sudah dilakukan khususnya program studi yang batas waktu akreditasinya itu misalnya yang di agroteknologi, kemudian prodi pendidikan, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, dan yang terakhir itu prodi biologi. Nah, jadi mohon informasi dari Bapak Rektor beserta Bapak Ibu rekan-rekan sekalian apa yang telah dilakukan di Universitas Okmin. Mungkin itu Bapak Rektor. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas penjelasannya. Ya, kami memang sementara mempersiapkan eh, program studi Bapak Ibu Kaprodi dan juga dosen sementara bekerja dengan tim masing-masing dan ya karena uh, ada hal-hal yang belum dipahami baik sehingga kami mengundang Pak Ahmad untuk membantu. Jadi tadi sudah ada beberapa informasi. Jadi terima kasih. Terlebih juga berkaitan dengan biaya untuk akreditasi untuk untuk 3 program studi ya. Empat, Ya, empat Bapak. 4 program studi Iya, yang sudah kami berbayar. tahu biayanya yang berbayar dan ini akan kami siapkan. Kemudian untuk dosen uh, ya kami sementara proses misalnya untuk bahasa Inggris ada satu dosen kami yang selesai dari Australia. Jadi ini masih butuh penyetaraan atau apakah kami proses dulu sambil mengusahakan penyetaraannya atau bagaimana? Ini juga mungkin mohon Pak Ahmad memberi informasi. Iya, jadi mohon izin Bapak Rektor. Nah, untuk penyetaraan kita harus lakukan penyetaraan ijazah luar negeri dulu Bapak Rektor karena pada saat pengajuan NUPTK di riwayat pendidikannya itu kita harus upload beliau punya ijazah luar negeri beserta SK penyetaraan ijazah dari Direktorat Dirjen Pendidikan Tinggi. Begitu Bapak. Ya.
Baik, terima Tapi kasih. cepat itu Itu Bapak. Biasanya sih 3 hari sampai 1 minggu Pak. Cepat. Cepat itu Pak di aplikasinya. Kan by aplikasi saja itu tuh yang SK penyetaraan ijazah itu jadi agak cepat. oh ya. Baik, terima kasih. Kalau gitu kami memang sementara berusaha untuk proses itu. Semoga sebelum eh, Februari sudah ada sehingga kita bisa proses untuk memenuhi kekurangan dosen di bahasa Inggris. Ya, seperti itu. Nah, Iya memang Bapak. untuk ya Jadi yang program studi bahasa Inggris itu Bapak, dia batas uploadnya 18 Februari. 18 Februari Nah, ya. ya 18 Februari. Nah, kalau bisa mudah-mudahan sambil apa namanya? Sambil teman-teman susun, sambil kasih input namanya di instrumennya yang dosen yang luar negeri itu sambil kita bisa input namanya di instrumen, sambil kita melengkapi dia punya penyetaraan plus pengajuan di apa NUPTK-nya begitu. Oh, Jadi siap, siap. jadi Terima kasih. jalan jalan bersamaan Bapak. Jalan juga Yang pengajuan penyetaraan ijazah luar negerinya, kemudian juga namanya di instrumen LED maupun di LKPS-nya itu kita sudah bisa input dia punya nama. oh, siap. Terima kasih. Iya. Oke, selanjutnya saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu pimpinan untuk mungkin bertanya atau meminta penjelasan tambahan terlebih dari Pak Hardi dan ketua-ketua program studi. Saya persilahkan untuk bertanya atau memohon penjelasan dari Pak Ahmad. Jadi mohon izin Bapak Rektor, saya ada WA ke Bapak Ibu rekan-rekan di Okmin. Nah, jadi yang PD Dikti baca itu Bapak Ibu adalah dosen tetap yang mereka baca. Nah, dosen yang tidak tetap ini mereka tidak hitung sebagai dosen home base. Nah, jadi yang saya share ini kayak ini yang data dosen dari Okmin ini ada 36 dosen. Nah, dosen-dosen yang dibaca itu hanya dosen tetap, tapi kalau kita lihat di program studi agroteknologi ini ada satu dosen yang belum melakukan pemadanan data dosen ini, belum ada NUPTK-nya. Oh ya, 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 ya. Nah, kemudian juga di program studi biologi, di biologi juga ini atas nama Sebedius Hitokdane ini belum juga terbit belum melakukan pemadanan data dosen ini, belum ada NUPTK-nya. Kalau yang Baik. nomor 27 ini Pak Geraldus Bidani ini tidak bisa karena dia dosen tidak tetap. Oh Bisa siap. bisa ajukan NUPTK juga, tapi hitungannya dia dosen tidak tetap. Nah, malah kalau Bapak Ibu teman-teman yang sudah berpengalaman susun instrumen itu nanti kita punya harusnya kita punya skor nilai instrumen itu untuk dosen bisa poinnya 4, tapi karena ada dosen tidak tetap itu nanti mengurangi jumlah Dikurang. poinnya kita punya kurang. Makanya kalau misalnya tadi contohnya mana tadi di ini ini kalau Pak Rektor beserta Bapak Ibu bisa lihat kayak contohnya agroteknologi. Nah, agroteknologi ini dosen tetapnya 3, dosen tidak tetap 3. Nah, ini nanti mengurangi Bapak punya poin untuk penilaian dosen. Nah, makanya kalau contohnya misalnya PTS-PTS yang bagus itu, dosen tidak tetap itu biasanya semua dia isi sini nol. Nol di sini ya paling paling mungkin cuma satu saja. Kalau ini nanti mempengaruhi Bapak punya nilai di instrumen pemenuhan dosen begitu. Nah, jadi kalau misalnya dosen tidak tetapnya 3 sini ya mungkin kita bisa kurangi mungkin 1 K atau 2. Nah, yang di sini yang lebih bagus yang banyak ini begitu. Jadi silakan Bapak Ibu tanyakan kira-kira Ya. seperti apa dan Bapak Ibu juga perlu ketahui bahwa
lam-lam ini mereka punya SOP. Jadi kalau misalnya hari ini Pak Maksi ada kirim ke emailnya misalnya Lamspak, Lamsama atau Lamdik itu biasanya mereka eh, validasi atau verifikasi akun itu 2 hari kerja. Di hari kerja, dua hari kerja. Nah, sedangkan kayak contohnya Lamdik ini kita kejar waktu tanggal 18 ini. Iya, Batas uploadnya itu 18 Februari. Nah, kemudian juga setelah misalnya hari ini Bapak Ibu kirim permohonan akunnya, berarti tanggal 21, 22, tanggal 23 baru terbit akun. Nah, nanti tanggal 23 Bapak Ibu harus bayar eh, biaya akreditasi plus pajaknya itu nanti diverifikasi lagi mungkin 2 sampai 3 hari kerja. Jadi iya, berjalan terus. Nah, tapi kan minggu depan kayaknya itu ada libur panjang. Nah, berarti memotong waktu Bapak Ibu lagi untuk akreditasi itu. Jadi kalau misalnya besok liburnya 27, 28, 29 nanti orang masuk kantor lagi tanggal 30. Nah, 30 sampai tanggal 6 itu berarti Bapak Ibu waktu sisa 2 minggu, 2 minggu iya, untuk melakukan upload-upload dokumen sampai dengan tanggal 18 Februari 2025 untuk 2 program studi tersebut. Nah, jadi kemudian juga kemarin saya sampaikan ke Pak Hardi bahwa kalau ban PT itu masih masih kita bisa teman-teman dari Direktorat Kelembagaan, dari Dikti, kayak kemarin waktu teman-teman dapat SK akreditasi minimum itu kita masih bisa intervensi masuk melalui Direktorat Kelembagaan. Tapi kalau lam-lam ini dia sifatnya swasta, dia tidak pakai biaya pemerintah, dia swasta. Jadi kedekatan Bapak Ibu dosen saja dengan lam-lam tersebut karena kan ada asosiasinya. Nah, jadi kayak contoh Lamdik yang mungkin ada Bapak Ibu dosen profesornya atau siapa yang di sana ya pasti bisa mereka bantu tapi dengan catatan kita sudah upload dokumennya itu 18 Februari 2025. Nah, jadi mohon Bapak Ibu rekan-rekan Bapak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor beserta eh, tim penyusun ya harus fokus kerja tapi jangan juga lupa untuk Bapak Ibu isi BKD LKD-nya BKD LKD iya. untuk data dosen karena semua kalau ban PT instrumen ban PT dengan instrumen LAM itu jauh berbeda sekali Bapak Ibu berbeda sekali. Nah, jadi mohon eh, koordinasi kemudian juga terkait data-data mahasiswa, data PDDikti. Jadi Bapak Ibu itu pakai data terakhir itu 2023 genap karena pelaporan 2000 semester 2024 ganjil ini masih masih terbuka, belum ditutup. Sama halnya juga dengan pelaporan 2024 genap. Jadi Bapak Ibu pakai data mahasiswa itu mulai tahun 23, 23, 22, 2021. Begitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Izin Pak Ahmad, selamat pagi. Pagi Bapak. Bertanya soal ini Pak, apa namanya? Borang, apa namanya? Instrumen atau dia punya apa istilahnya? Format untuk LED dan LKPS itu, apakah itu harus bayar akun itu baru kita bisa dapat aksesnya kah? Atau kita sudah bisa isi ambil dari sekarang begitu? Apanya itu Bapak? Format LED dan LKPS, terutama yang Lamdik dan Lamsama itu kan beda pastinya kan? Nah itu apakah Betul, kita bisa beda. dapat dapat bulan dulu kah atau harus bayar DP dan buat akun dulu baru bisa dapat barang itu, Pak? Instrumennya. Ya, Itu ya, ya. ada, Instrumennya bisa diambil Pak. bisa Ada diambil di website. di websitenya ada saya share itu ke Pak Hardito, ada di situ websitenya ada. Itu bisa dibuka, kita bisa ambil instrumennya. Hanya kalau untuk akun dengan login itu yang kita harus bayar dulu baru bisa Ya, dapat. betul.
Jadi bisa disusun, maksudnya kita bisa ambil panduannya, instrumennya Saya bisa, bisa tapi sambung. Oke, baik. uploadnya itu yang belum bisa, harus kita bayar dulu. Tapi kalau instrumennya, contohnya kita bisa ambil. Nah, jadi kalau eh, nanti teman-teman di sana cek saja berapa biayanya karena masing-masing LAM beda. Nah, kalau Lamdik, Lamsama, Lamspat itu macam-macam berbeda, tapi yang paling mahal itu apa Lam Lam PTKes, tapi Bapak Ibu kan tidak ada program studi pendidikan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek masing-masing. Kemudian juga mereka itu ada kontak personnya. Jadi di atas kalau Bapak Ibu buka link link apa alamat domain websitenya itu ada di situ narhubungnya. Jadi kayak misalnya Lamsama, kemudian Lamdik, di situ semua ada instrumennya. Kalau Ya, Sabtu ya, Pak ya. Ya Bapak, Agroteknya tetap ke Sabtu ya. kalau agrotek Iya, untuk program agroteknologi. studi, iya ke Sabto. Tapi kalau saya, Bapak coba, kan sudah ada akun Sabtonya toh, sudah Iya, bisa dicoba apakah bisa tersimpan atau tidak bisa tersimpan. Nah, itu kan butuh kalau dia tidak bisa tersimpan kan kita harus menyurat lagi ke Dewan Eksekutif Ban PT bahwa memang sudah dalamnya tapi belum belum apa belum beroperasi instrumennya juga yang lam 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 PTIP ini juga belum ada instrumennya. Jadi ya mudah-mudahan masih bisa diajukan di Sabto. Nah, cuma yang agroteknologi itu Pak dosennya kurang dua. kurang. Makanya kalau saya sih coba nanti Pak Maksito yang pegang akun Sabto Ban PT coba ajukan saja dulu, bikin surat pengantar saja dulu toh Pak Rektor tanda tangan, baru kita coba tes simpan, simpan itu usulan. Tersimpan tidak, karena pasti nanti ada notifikasi itu di Sabto bahwa dosennya kurang Warning dari kurang. 5 begitu yang agrotek. Tapi Nah, kita coba dulu karena LLDikti tidak memiliki akun Sabto, jadi akun Sabto hanya untuk perguruan tinggi saja. Jadi kalau saya mungkin biar kita tidak meraba-raba mending mungkin coba kalau dulu. berkenan teman-teman bisa bikin surat Bapak Rektor tanda tangan baru teman-teman operator simpan di akun Sabto untuk prodi agroteknologi. Nah, kalau dia tersimpan berarti alhamdulillah kita bisa ajukan yang kurang dosen dua itu kita bisa titipkan sampai dengan pengajuannya 18. diterima oleh Ban PT begitu. Karena kalau tidak nanti setengah mati pasti nanti Ban PT bilang "Ah, ini menunggu saja instrumen apa instrumen terbaru. Nah, instrumen terbaru lagi nanti lama, Bayar. maksudnya nanti mungkin Agustus kah tuh di bulan berapa lagi. Karena Permendikbud 53 2023 itu kan lagi direvisi Iya, begitu. Tapi teman-teman Pak Maksi masih simpan ini tuh apa akun akun Sabtu. akun Sabto toh masih ada Masih, toh? masih, masih. Iya, masih. nanti coba kita buka-buka saja toh. Baik, Pak Ahmad, saya minta ini minta informasi. Saya tuh memang ada buka di websitenya Lamsama sama Lamdik dan pagi ini kemarin saya sudah email terkait dengan menanyakan soal pembiayaan dan tahapan itu kita mulai bayar eh, sejumlah berapa karena setahu saya dalam alur instrumennya untuk sampai di submit itu ada 3 kali tahapan kita bayar di awal untuk dapat akun, kemudian nanti ada lagi kita membayar di pertengahan setelah kita masukkan data yang awal, kemudian yang terakhir itu setelah ada tambahan-tambahan yang kita sudah fixkan untuk di-download submit terakhir kepada sistem yang ada. Dan mungkin hari ini kalau ada jawaban atau ada telepon balik atau komunikasi dengan saya nanti mungkin bisa kita koordinasi Kak supaya Siap, untuk siap Lamdik Ibu. dengan Lamsama ini mereka bisa lebih cepat karena Lamdik kan kita memang baru
tenaga yang masih kurang juga ada. Kemudian agrotek itu ya mudah-mudahan dengan Sabtu kan kita bisa lebih dapat sedikit ya permisif dalam artian kan dengan bahan PT begitu. Bisa Ibu. Bisa ya. Jadi kalau jadi kalau Kemudian itu Pak, kalau yang ya, untuk yang tadi yang internasional itu webnya apa ya? Biar kita mungkin bisa cek penyetaraan ijazah. Karena ada yang terkendala itu biasanya pada saat mereka submit mereka punya apa artikel kah atau disertasi tesis yang dibuat begitu. ini saya ada WA ke Ibu Clara itu. Siap-siap. Baik, saya kira saya itu aja sementara informasinya. Terima kasih, saya kembalikan. Silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau masih ada hal yang mau ditanyakan. Pak Max, Pak Ketua-Ketua Program Studi, ada hal yang mau ditanyakan? Jadi izin juga mau menyampaikan apalagi kepada prodi yang memang kita urgent sekali di tanggal 18 itu harus submit. Walaupun kita masih menunggu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad, tapi mohon pekerjaannya tetap kita update terus begitu. Karena jangan sampai kita tunggu nanti akunnya sudah diterima ada balasan korespondensi baru kita lanjut. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa tetap mengerjakan yang harus dikerjakan, melengkapi dokumen atau data yang pada 2 tahun lalu sudah paling tidak ada untuk kita tambahkan dan lengkapi saja. Karena ada banyak hal yang waktu akreditasi universitas terkait dengan dokumen-dokumen baru yang bisa kita update di dalam sistem masing-masing dalam borangnya kita, LED-nya. Terima kasih. Jadi Ibu Clara mohon maaf, kalau saya lihat di surat edaran ini untuk lamsama itu 57.500.000. Nah, kemudian biaya bersyukur. bandingnya itu 29.700.000 untuk biaya banding. Itu Jadi yang untuk mungkin jadi 70-an ya. Iya, bukan 70-an. Makanya Ah, totalnya kemarin 70-an itu karena termasuk biaya bandingnya iya, itu karena dengan kalau biaya banding. Kalau ya, untuk tapi kalau untuk submitnya saja tahap cuma akreditasi itu 50. 57.500.000. Oke. 57.500.000, tapi saya kurang tahu pajaknya berapa, apakah dari berapa 10% kah 10% 11% kah dari 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 total, akreditasinya itu. iya. Untuk lamsam itu Ibu. Kalau lamdiknya 50-an juga, 52 ya. Karena rata-rata memang mereka 50-an itu kayaknya, Bu. pasti harganya ya lumayan. Kemarin kan yang tadi bilang permen yang di upgrade itu kan batas ini ya 16 Februari ya, kita masih pakai standar lama kalau tidak salah. Ini kan mereka Iya, upgrade untuk digunakan di bulan Agustus kalau kalau tidak salah ya. iya, Bu. Mm-mm. Ya berharap ini yang masih bisa kena yang lama supaya tidak terlalu banyak rombakan. Tapi kalau saya dengar-dengar yang kemarin saya ikuti sosialisasinya Ya, Lampetekes, masih malah lebih gampang sih enak. yang ini. Ya, yang Lebih baru. gampang yang baru. Ya, Karena dia tidak memakai, kalau misalnya kan, kalau dia kita akan kemarin itu, otomatis. ya, misalnya akreditasi, kita mau dapat baik sekali harus skornya 320 atau Ya, berapa. Kalau yang kualitatif ini yang di instrumen terbaru Permendikbud 53 ini dia tidak pakai itu dia, karena kan ya, pasti hasilnya nanti terakreditasi sama tidak tidak terakreditasi, malah terakreditasi. Dia tidak malah pakai teman-teman, grade-grade ya. ya betul, Ya, hanya malah itu. teman-teman Lampetekes sampaikan bahwa kalau prodi kesehatan sih kalau bisa semua unggul, Ya, cuma yang unggulnya ini poinnya mm-mm. apakah 300 Ya, unggul sampai 30 internasional 300, nih. iya. Unggul Nah jadi nasional kalau dan saya unggul sih, internasional. Dia cuman itu kalau saja. yang akreditasi internasional kan Masih ratusan belum. juta itu kemarin Iya, berapa saya lihat. Unila mereka sudah. Jadi apa untuk internasional itu ya
bukan ini, tapi LAM sendiri masih mengupayakan untuk mereka bisa dapat juga untuk internasional sehingga mereka bisa akreditasi universitas yang mau akreditasi internasional, tapi pakai LAM dari Indonesia sendiri, jadi tidak perlu kita upload ke yang di luar Iya. punya, begitu. Yang saya tahu kemarin sosialisasinya. Halo, izin bicara. Siap, Bapak. Silakan. Ya, yang pertama mungkin Pak Hikmat mohon untuk Ya, apakah Pak. ban PT itu prodi-prodi yang ban PT itu apakah memang berbayar atau kemudian itu istilahnya gratis, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam penyusunan LED dan LKPS itu, apakah yang berhak menandatangani sebagai penanggung jawab, itu apakah tingkat universitas atau tingkat dekanat atau dekan gitu, atau prodi, seperti itu. Mohon penjelasan. Ya, Bapak. Itu hanya Jadi kaprodi. yang pertama yang Bapak yang pertama itu agroteknologi itu Bapak dia di Sabto Ban PT itu gratis, Pak. Oh, Nah, kalau gratis. nanti di Sabto itu gratis. Nah, karena agroteknologi walaupun sudah ada lamnya tapi belum mulai beroperasi, belum bisa mengajukan. Jadi Bapak agroteknologi itu Sabto Ban PT gratis. Nah, Iya. kemudian yang menandatangani itu namanya UPPS. Jadi ya kalau bisa mungkin ketua program studinya yang menandatangani UPPS-nya atau ya dekan atau ketua program studi yang menandatangani terkait Saya pikir, ketua tim penyusunnya. saya pikir itu ketua UPPS saja, unit pelayan ini unit pengelola program studi, jadi kaprodi saja ya Pak, Ya, jadi biar lebih kesepakatan mudah. Bapak Ibu sebaiknya kepala program studi saja yang tanda tangan untuk semua. Nah, cuma eh, libatkan juga di dalam tim tersebut Ya. ketua SPMI-nya, ketua Iya. SPMI. SPMI harus dilibatkan karena ada beberapa kalau tidak salah kemarin Lamemba prodi manajemen Ya, itu yang bikin akun itu ketua SPMI-nya nah, begitu. Tapi kebetulan teman-teman tidak ada jadi skip saja itu. Nah, cuma saya kasih saran yang saran tanda tangan nanti ketua tim penyusunnya itu adalah ketua program studi tapi di dalam misalnya ada ada 5 orang yang kita kasih masuk ketua SPMI di dalam situ. Iya. ya, biasanya gugus penjamin mutu tingkat fakultas Ya, seperti penjaminan itu. mutunya. Apalagi. Gitu Bapak. Nah, terus yang tadi lanjut yang Lamdik. Jadi Lamdik itu Ibu prodi pendidikan bahasa Inggris sama pendidikan matematika itu 52 juta. 52 juta pas ininya biayanya. Ya. Kemudian Benar pajaknya itu itu pas. 2% pajaknya dari 52 Heeh, juta. iya, benar itu berarti sekitar ya 55 hampir ya. Coba Iya. Ibu mohon izin sabar dulu, coba mohon penjelasan dari Pak ini dulu. 52 juta itu sudah termasuk biayanya, sedangkan pajaknya tersendiri ya 2% itu. Iya, 2% Bapak. Ya, pajak 2% ya. Itu untuk program studi Ya, LAM pendidikan 52 juta. Kemudian tadi yang untuk program studi LAM sama yang biologi itu 57 juta 200 kah? plus pajak ya. Ya, 2% Bapak pajaknya. Iya, ya. Oke. Makasih. Silakan teman-teman yang lain kalau mau tanya apakah soal Renov Restra ini kira-kira ditandatangani oleh UPPS atau kemudian
Kalau Bapak maaf, Dokumennya, kalau Renov Renstra itu yang tanda tangan rektor Bapak. rektor. Kalau Iya, iya, Renov iya. sama Renstra, rektor yang tanda Oke. tangan. Nah, tapi kalau untuk misalnya LED, LKPS itu ya ketua program studinya Oh, iya, iya. begitu. Jadi Oke. nanti Ya. apa yang untuk program studi yang utama ini paling yang pendidikan dulu ini Pak, karena dia punya range waktu ini agak mepet sekali. Bapak punya waktu paling mungkin sisa 3 mingguan yang prodi pendidikan bahasa Inggris sama pendidikan matematika. Oh, iya. Eh, kalau kami yang ban PT itu range waktunya sampai kapan? Biar kita tetap mengikuti Kalau begitu. di kalau di Ban PT itu Pak sebenarnya sudah terlambat. Oh, Kemarin batas uploadnya Ban PT itu sampai dengan 31 Desember 2024. Kalau Ban PT Bapak. Nah, makanya mudah-mudahan mungkin Pak Maksi bisa cek dulu kah di akun Sabtonya mereka masih buka tidak untuk pengajuan apa instrumen instrumen lama di Sabto Ban PT. Karena kalau merujuk di surat edaran Ban PT waktu tahun kemarin itu batas uploadnya itu 31 Desember 2024. Nah, cuma saya belum belum tahu karena mereka ada pakai Sabto Persi terbaru, apakah masih memungkinkan yang pengajuan akreditasi pertama itu masih bisa upload atau tidak, atau menunggu instrumen yang versi terbaru. iya. Terima kasih, Pak Ahmad. Ya, Waktu saya Bapak. kembalikan. Mohon izin Pak Ahmad, Ya, eh, Bapak. untuk dari penjelasan ini berarti untuk hari ini kami akan buatkan surat permohonan ke Lamdik dengan Lamsama untuk mendapatkan akun. Terus untuk Sabto itu eh, kita pertama coba upload dulu begitu ya, untuk Iya, lihat nanti maksudnya bisa masuk. Bapak ada buka laptop tidak? Coba buka Sabtunya coba biar kita lihat Oh ya, sama-sama tuh kira-kira kendalanya di mana. Karena itu versi terbaru, kemarin launching versi terbarunya itu Sabto 2.0 itu. Agak beda dengan yang Sabto sebelumnya waktu teman-teman ada upload akreditasi perguruan tinggi. Beliau masuk ke itu ajukan akreditasi program studi. Terus ya ajukan akreditasi ya itu. Akreditasi pertama beliau, bukan reakreditasi. Akreditasi pertama. Nah, itu. Baru pilih jenjangnya S1 agroteknologi, bidang bidang ilmunya pertanian kah? Ya itu pertanian, pertanian dan kehutanan. Nah, nanti surat pengantarnya kalau misalnya sudah ada nomor surat situ, siapa yang biasa bikin suratin? nanti sebentar saya buatkan suratnya. Iya, mesti nanti bikin suratnya dulu toh. Kita mau lihat apa ininya, tombol simpannya. Jadi kalau misalnya beliau ada ingat nomor surat terakhir situ kodenya seperti apa, beliau isi saja dulu. Baru nanti beliau klik yang ajukan yang kotak hijau itu. Kira-kira nomor berapa tuh di situ, garis miring apa, tanggal hari ini saja, alamat kampus.
Nah, Pak Ahmad, berarti ini tanggalnya Kampus kita belum? bertanggal hari ini ya. Iya, tanggal hari ini saja. Kode posnya. Sembilan sembilan empat satu satu. Nah, ini narhubungnya kemarin yang saya bilang itu ketua program studinya. Jadi bisa dua di situ kita kasih masuk nomor. Nomor pertama nomor ketua program studinya, nomor kedua mungkin nomornya Pak Maksi kah? Tanda ininya Bapak, tanda minus kurangnya itu kita hapus. Ya, ya. Ah, baru kita lanjut lagi yang nomor satunya ya. Nah, sebelumnya itu Pak Maksi kasih naik dulu. Maksudnya kasih eh, print screen dulu. Ininya tuh ya naik naik ke atas, naik ke atas terus terus ya beliau ini print screen. Sudah? Sudah, beliau coba klik yang kotak hijau itu. Berarti bisa, masih bisa. Nah, Pak Maksi coba klik, Pak Max coba klik yang naik ke atas. Beliau naik ke atas, ini yang lihat data dosen PD Dikti. Nah, ini kan dia akan baca yang jumlah dosen yang tadi yang saya sampaikan yang dosen tidak tetap sama dosen dosen tidak tetap sama dosen tidak tetap. Nah, jadi yang mereka baca ini nanti yang dia hitung asesor itu yang depan-depannya saja yang 14, nomor 1, nomor 4 sama nomor 6. Begitu. Itu yang mereka baca. Nah, Berarti jadi yang NIDK-nya tidak ya Pak ya? ya Mohon izin gimana Pak. Pak? Mohon izin saya potong. Ini berarti yang status NIDK-nya itu tidak terhitung sebagai dosen tetap ya? Tidak Yang terhitung per- Bapak. Tidak oh, terhitung. Tidak terhitung. baik baik. Karena nanti mengurangi Bapak punya nilai itu nanti di kalau Bapak pelajari yang di penyusunan
APT kemarin yang akreditasi perguruan tinggi itu nanti poinnya kurang nanti untuk pada kriteria dosen begitu. Nah, coba Pak Max coba kembali ke tadi usulan daftar pengajuan Pak Max. Nah, itu. Nah, coba turun ke bawah lagi Pak. Surat pengantar ini formulir LKPS. AP9. Berarti ini dia masih pakai instrumen lama, Pak. Nah, jadi teman-teman yang di prodi agroteknologi ini masih bisa mengajukan. Nah, paling lambatnya itu tadi saya cek agroteknologi itu kan dia punya kadaluarsa kan bulan Juli. Nah, kalau sesuai aturan Ban PT itu diajukan 6 bulan sebelum tanggal 4 Juli 2025. Nah, artinya apa? Harusnya kita ajukan ini tanggal 4 Januari. 4 Januari tahun 2025. 6 bulan sebelum 4 Juli 2025 Bapak Ibu harus ajukan. Nah, karena itu dia tidak serta-merta otomatis langsung diterima. Jadi yang ini nanti tinggal Pak Max sesuaikan toh sudah ada nomor pengantarnya. Nah, kemudian juga silakan susun instrumen agroteknologi ini berdasarkan instrumen Ban PT. Siap, Pak Ahmad. Masih ada Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Izin Pak Rektor, mau bertanya. Silakan. Eh, baik, untuk Ban PT berarti agroteknologi itu sama dengan program studi antropologi kah? Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, itu apakah dalam penyusunan borang itu eh, Rensa dan Renov itu disiapkan dari fakultas juga ada, lalu prodi juga ada atau seperti apa petunjuk? Pak Ahmad. Mungkin pertanyaan dari saya itu. Terima kasih. Waktu kembalikan. Bapak maaf, yang pertama tadi apa Bapak? Pertanyaannya Bapak? Pertanyaan pertama itu kan tadi kita sudah lihat ikuti untuk mereka yang Ban PT itu agroteknologi kan sudah sama dengan antropologi ya. Apakah dalam penyusunan dan batas waktunya sama atau ada perbedaan begitu? Karena kita belum lihat yang program studi antropologi. Jadi beda Bapak. Nah, kalau kalau untuk prodi agroteknologi itu diajukan ke Ban PT karena lam PTIP-nya belum beroperasi. Nah, Ya, sedangkan antropologi itu Bapak diajukan ke Lamspak. Nah, Lamspak ini dia punya alur itu kita harus dapat akun Saspak Lamspak dulu, kemudian setelah kita ajukan akun kemudian kita bayar biaya akreditasinya, baru kita bisa upload dokumen-dokumen instrumen. Dan batas uploadnya untuk Lamspak itu Pak, antropologi itu paling lambat 30 April 2025. Karena dia hitungnya 3 bulan sebelum kadaluarsa. Sedangkan kalau Ban PT, dia hitungnya itu 6 bulan sebelum kadaluarsa harus diajukan. Begitu Bapak. Baik, terima kasih informasi Pak Ahmad. Pertanyaan kedua itu, apakah dalam penyusunan borang itu, apakah Rensra dan Renov dokumen lain itu disiapkan tingkat fakultas tersendiri, lalu tingkat prodi tersendiri, atau seperti apa begitu petunjuk? Kalau kalau pengalaman saya biasanya Renov itu kan biasanya tingkat universitas, Bapak. Nah, nanti tinggal dibikin turunan ke masing-masing fakultas maupun ke program studi. Jadi kita merujuknya ke Renov institusi, Renov universitas. Begitu. Oh, oke, berarti merujuk pada misalnya kita menjelaskan dokumen tertentu itu hanya merumuskan
bahwa renov nomor SK nomor rektor sekian, tapi dokumennya tidak Betul. kita siapkan begitu ya. Tetap kita siapkan, maksudnya baiknya Pak itu pakai link Google Drive. Jadi kalau Bapak mau gampang-gampang itu biar asesor gampang periksa, tinggal Bapak input pakai link Google Drive. Jadi pada saat asesor klik misalnya Bapak punya file PDF, kita klik misalnya link A yang tadi Renov, langsung muncul di link Google Drive. Tapi jangan kunci Bapak Ibu punya link Google Drive untuk memudahkan. Jadi mulai dari Bapak Ibu punya Rensra, kemudian dokumen-dokumen SPMI, kan dokumen SPMI itu banyak. Nah, itu kan tidak serta-merta di-upload langsung di dalam file PDF. Jadi kayak contohnya ada beberapa lam itu kita dibatasi halamannya LED, Pak. Nah, kalau misalnya halaman LED-nya hanya diminta sampai 60 halaman atau 30 halaman, ya kita pakainya link-link Google Drive itu, Bapak, biar memudahkan. Begitu. Baik, terima kasih. Berarti artinya bahwa dokumennya kan ada di tingkat universitas, tapi kita menjelaskan sesuatu itu merujuk pada nomor nomor sekian lalu di apa dilingkan begitu ya Pak penjelasannya. Iya, jadi misalnya nomor SK Renov tanggal sekian, nanti tinggal kasih link. Jadi link itu kayak kita bisa klik link Google Drive, kasih dalam kurung buka kurung, nah nanti muncul. Jadi tidak perlu lagi ditulis panjang lebar. Jadi kayak misalnya SK apa Renstra Universitas Opin Papua nomor sekian tanggal sekian dari tahun misalnya 2021 sampai 2025. Nah, tinggal diklik saja link-linknya. Nanti tinggal biar memudahkan asesor. Jadi rujukannya semua dari universitas, Bapak. Oke, Kalau menurut kalau Pak Tenas, maaf, di program studi antropologi kah? ya betul saya dekan dekan Fakultas Antropologi dan Oh, Social siap, Science ya. siap Bapak. Nah, jadi kalau tadi yang prodi antropologi itu Pak lewat Lanspak. Nah, jadi nanti pakai akun apa? Diajukan itu 30 April. Jadi Bapak Bapak Pak Tenas masih banyak waktu, tapi jangan jangan ini, walaupun misalnya batas uploadnya Bapak 30 April, nah ini kan jangan sampai tiba-tiba revisi Permendikbud 53 tahun 2023 sudah akan terbit. Nah, Bapak nanti lagi kerja dua kali lagi kalau pakai instrumen instrumen terbaru. Jadi kalau saya ya kita kerja saja semaksimalnya mungkin, pengajuannya lebih cepat, lebih baik. Nah, cuma kalau Langspak ini kan berbayar tuh Pak, baru kita bisa upload dokumennya. Tapi kalau panduan-panduannya, instrumennya Bapak sudah bisa download di alamat websitenya itu. Saya sudah share ke beberapa Bapak Ibu teman-teman di Okmin yang saya punya PowerPoint ini sama data-data dosen. Nanti tinggal Bapak Ibu klik alamat websitenya, bisa dilihat semua. Oke, terima kasih Pak Hamad untuk penjelasan. Nah, sedikit yang kami di internal apa tim penyusun ini agak keliru itu antara kita mempersiapkan dokumen Rensta dan Renov tingkat fakultas dan prodi, tetapi dalam penjelasan ini cukup hanya di tingkat universitas, tapi hanya menjelaskan begitu ya Pak. Iya, iya Bapak. Jadi kalau untuk apa Renstra itu kan memang memang Renstra universitas Pak, tidak ada Renstra fakultas atau Renstra program studi. Nah, kalau Renov, Renov rujukannya di universitas. Nah, nanti turunannya itu ke masing-masing fakultas maupun ke program studi. Jadi nanti jangan misalnya prodi A lain juga prodi B. Jadi kesepakatan teman-teman dari 5 program studi tersebut dari Bapak Ibu dekan beserta unsur pimpinan di atas kira-kira seperti apa, karena jangan sampai dari 5 prodi ini beda-beda padahal nanti kan sama saja yang teman-teman rujukannya berdasarkan Renstra maupun Renov Universitas. Jadi kesepakatan pimpinan perguruan tinggi beserta Bapak Ibu dekan dan ketua program studi. Jadi jangan prodi A lain juga rujukannya, prodi B lain juga. Nah, akhirnya nanti malah timbul di situ dua ini, dua dua rujukan.
Baik, mungkin saya bisa menjelaskan sedikit. Memang universitas punya rencana induk pengembangan, Renstra, dan juga Renov. Lalu dari situ masing-masing fakultas, kan itu juga turunannya ke fakultas. Kira-kira di fakultas itu program pengembangan untuk eh, program studinya apa, program apa saja yang harus disiapkan untuk pengembangannya. Nah, itu yang mungkin dimengerti sebagai Renstra, tapi itu kan turunan dari universitas. Ya, turunan dari universitas. Misalnya tadi berkaitan dengan kekurangan dosen, dan itu kan dibuat programnya. Ini tahun ini kita harus punya sekian, tahun ini harus ini. Kan kita punya 5 program studi, misalnya untuk berkaitan dengan penelitian dan seterusnya. Jadi itu turunan dari Restra, Renov dari universitas. Nah, itu yang kita sebut sebenarnya sebagai program di tingkat fakultas dan tingkat program studi. Itu yang dimengerti untuk membuat itu. Nah, itu kan turunan dari universitas. Nah, itu mungkin tadi menggunakan bahasa Restra, Renov di tingkat fakultas dan uh, program studi, itu yang mungkin agak berbeda. Tapi memang masing-masing punya rencana kerjanya. Rencana strategis untuk memajukan program studi ini apa? Itu kan dirumuskan di tingkat program studi dan tingkat fakultas. Begitu. Jadi Pak Tenas, Bapak Rektor, jadi betul yang disampaikan Bapak Rektor. Nah, nanti eh, di alurnya itu teman-teman dari program studi bikin rencana bikin renov, kemudian dari program studi naik ke fakultas, renov fakultas, dari renov fakultas naik ke masukkan ke renov perguruan tinggi. Jadi biar biar dari bawah sampai ke atas begitu. Jadi sinkron antara renov program studi, renov fakultas maupun renov perguruan tinggi. Karena kalau banyak referensi sih Bapak Ibu, maksudnya teman-teman pada saat penyusunan itu kan banyak referensi, ada aplikasi-aplikasi yang untuk penyusunan renov, kemudian juga di Google juga banyak sih di situ kalau Bapak Ibu bisa lihat sendiri di rencana operasional maupun rensa itu banyak di Google juga Bapak Ibu. Dari saya Pak Ahmad, Ya Bapak. terkait dengan program studi antropologi tadi. Nah, kami selama ini salah persepsi. Kami pikirnya antropologi itu via Sabto, Pak. Jadi, borang sekitar 60% sudah disediakan itu menggunakan instrumen dari Sabto masalahnya. Tapi yang saya mau tanyakan kira-kira dia punya instrumennya sama kah beda jauh? Agak beda sih Bapak. Agak beda Begitu ya. Bapak. Iya. Jadi masing-masing LAM kalau kalau bahan PT kan mungkin data-data yang kita sampaikan di LED maupun di LKPS itu kan secara umum, tidak terlalu spesifik. Kalau ada beberapa LAM itu dia agak lebih terinci. Kayak misalnya di LAM Spark dia agak lebih terinci sih di instrumennya. Oke, baik, baik. Nanti disesuaikan. Terima kasih, Pak. Iya, jadi nanti tinggal Bapak sesuaikan saja toh. Tapi secara umum datanya sih data dosen sama data PD Dikti, tapi tabel-tabelnya itu yang dia ada minta misalnya judulnya apa, tahunnya apa. Kalau kalau di LKPS kan tidak terlalu spesifik, tapi kalau di instrumen LAM dia agak spesifik. Oke, baik. Baik, terima kasih Masih ada Bapak Bapak Ibu. Ibu? Masih ada? Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya? Ya Bapak.
Baik Pak Ahmad, terima kasih. Kalau teman-teman sudah tidak bertanya, artinya sudah mendapatkan informasi. Memang itu masih ada hal yang masih kurang, tapi ini sudah menjadi gambaran untuk kami harus bekerja lebih keras dengan waktu yang terbatas. Kami berusaha supaya ya kami memenuhi jauh yang kami bisa buat untuk memenuhi rencana akreditasi program studi. Jadi terima kasih Pak Ahmad sudah meluangkan waktunya untuk kami. Mungkin nanti kami akan ganggu lagi, jadi mohon bantuannya. Demikian. Siapa Pak? Jadi terima kasih Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti ada kendala, nanti Bapak WA saja. Nanti saya nomor HP ada di Pak Max, di Pak Hardi. Nanti Bapak koordinasi karena sudah jam 10 juga. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Nanti kita bisa WA juga kalau ada yang kurang dimengerti. Kemudian juga jadi Bapak Ibu teman-teman Bapak Ibu fokus utamanya itu di program studi agroteknologi, kemudian prodi pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan matematika, kemudian program studi eh, biologi baru antropologi. Jadi kalau bisa mungkin Pak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor beserta Bapak Ibu Dekan bikin timelinenya. Jadi jangan karena tadi arahan tadi Ibu Wakil Rektor bahwa ya jangan maksudnya harus fokus. Jadi kita teman-teman di dekan ketua program studi sudah harus bikin timelinenya. Misalnya dari tanggal sekian sudah harus selesai. Jadi ya biar teman-teman ada range waktu kerjanya karena kalau misalnya tidak ada timeline waktunya misalnya dari tanggal 21 23 dari misalnya 22 24 itu nah nanti asal-asal ya mohon maaf nanti asal-asal kerja saja. Jadi kalau bisa kita bikin timeline waktunya di Excel, si A kerja ini, si B kerja ini karena nanti kan harus lagi persamaan persepsi untuk menghubungkan kayak misalnya di LED kalau LKPS sih kan Excel saja sih tidak terlalu masalah tapi di LED-nya itu yang biasanya agak persamaan persepsinya teman-teman penyusunnya. Jadi nanti tolong Bapak Rektor, kemudian Bapak Ibu Wakil Rektor beserta Bapak Ibu Dekan, kalau bisa buat timeline waktunya. Jadi kalau saya sih yang 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 Bapak Ibu harus kejar itu yang agroteknologi, prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, kemudian prodi biologi, kemudian yang terakhir itu antropologi. Jadi tinggal teman-teman susun dan waktunya. Mungkin itu saja Bapak Rektor, Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Hormat. Pak Ahmad, terima kasih banyak. Ya, Ibu. Sehat Terima selalu. kasih. Ya. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih Pak Ahmad. Sampai jumpa. Ya, terima kasih.